Tapi kemarin ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, ini banyak sekali kejadian, banyak sekali drama, kemudian banyak sekali seperti seolah ada sindiran-sindiran begitu, seperti seolah memang sengaja dikirimkan oleh Tuhan untuk menegur atau nampol keluarga Pak Mulyono. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia yang sepertinya memang sengaja dikirimkan oleh Tuhan untuk nampol keluarga Mulyono. Memang sekarang Paus Fransiskus sudah meninggalkan Indonesia, melanjutkan perjalanannya ke Papua Nugini. Tapi kemarin ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, ini banyak sekali kejadian, banyak sekali drama, kemudian banyak sekali seperti seolah ada sindiran-sindiran begitu, seperti seolah memang sengaja dikirimkan oleh Tuhan untuk menegur atau nampol keluarga Pak Mulyono. Meskipun kemarin terjadi banyak sekali drama ketika ada penolakan, kemudian juga ada drama penghilangan kumandang azan maghrib di stasiun televisi yang digantikan dengan running text, lalu kemudian juga banyak sekali drama-drama yang mengikutinya. Bahkan ketika Paus Fransiskus minta untuk naik mobil yang tidak mewah, kemudian oleh pemerintah Indonesia disediakan mobil Innova Zenix, pada saat yang hampir bersamaan setelah itu Pak Mulyono ikut-ikutan naik Innova Zenix. Kayaknya lagi nyamar ya. Nah, itulah yang kemudian drama-drama yang pada akhirnya mewarnai kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia. Bahkan banyak sekali ketika anak-anak dari para penggede seperti menteri, kemudian juga artis-artis, ataupun juga orang-orang yang kemudian anak-anaknya minta diberikan berkat, ada orang hamil yang kemudian minta perutnya dielus dan lain sebagainya, lalu tampak terlihat ada Nadiem Makarim dan istrinya yang hadir ikut pada misa, itu kan juga menjadi warna-warna tersendiri. Tapi ada beberapa hal yang kemudian membuat ini kok akhirnya kita mengambil kesimpulan bahwa seolah kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini seperti sengaja dikirimkan oleh Tuhan untuk menegur atau memberikan tampolan yang cukup keras kepada keluarga Pak Mulyono. Kalau kita melihat cover majalah Tempo kemarin, itu kan tampak Paus Fransiskus lagi ada di dalam pesawat, bukan pesawat jet pribadi tentunya ya, pesawat komersil, lalu kemudian juga dia lagi menyantap semangkuk mie instan, itu mungkin sejenis pop mie, mie seduh atau semacamnya. Lalu kemudian tampak di jendela luar itu ada pesawat jet pribadi. Itu kan nampol banget sama keluarga Pak Mulyono. Ketika Paus Fransiskus, seorang pemuka agama yang membawahi miliaran umat Katolik di seluruh dunia, itu kemudian tidak minta disediakan dengan jet yang pribadi, private jet, kemudian dengan pesawat yang mewah, naik Garuda Indonesia, pesawat komersial yang biasa digunakan kita sehari-hari. Masyarakat Indonesia yang bepergian, entah itu nanti dia ada di kelas ekonomi, ataupun di kelas eksekutif, ataupun di VIP kelas, tapi kan tetap ini pesawat komersil, bukan pesawat jet pribadi. Itu yang diminta oleh Paus Fransiskus. Kemudian di Tempo ditampilkan itu ketika dia menyantap mie instan yang kemudian menjadi Indonesian value. Ketika kita kemana-mana dalam perjalanan itu pasti ada mie instan yang dalam bentuk cup yang diseduh. Meskipun di dalam pesawat harganya mahal, tapi itu adalah makanan rakyat. Ini disimbolkan bahwa Paus Fransiskus saja, seorang pemuka agama yang membawahi miliaran umat Katolik di seluruh dunia, dia ini mau naik pesawat komersil, kemudian menyantap mie instan yang juga disantap oleh kalangan masyarakat kita, masyarakat menengah ke bawah maupun menengah ke atas, mereka sama, semua menikmati mie instan seduh yang dalam bentuk cup. Sementara di pemandangan luar, itu terlihat pesawat jet pribadi yang memang itu adalah kemarin sempat bikin ramai karena digunakan oleh Pisang bin Mulyono dan juga istrinya. Mereka kemudian ke Amerika Serikat naik jet pribadi, kemudian sekarang
sedang ramai diperbincangkan itu fasilitas dari siapa. Kalau misalkan gratis itu adalah sebuah gratifikasi, kalau misalkan sewa itu nanti jadi duitnya dari mana, itu kan kemudian menjadi polemik. Apalagi ketika mereka kemudian di Amerika Serikat pamer roti yang seharga sepotongnya harga Rp400.000 dibandingkan dengan Paus Fransiskus yang memakan mie instan di dalam pesawat komersil. Ini kan sebuah pemandangan yang memang sengaja ditampilkan oleh majalah Tempo. Memang beberapa waktu yang lalu, tepatnya ya sekitar 1 tahun yang lalu, ketika kami ini, para influencer, kemudian juga dari Siwo TV ini masih mendukung Presiden Jokowi, ketika Presiden Jokowi masih dikatakan lurus, lebih tepatnya belum ketahuan beloknya. Ketika Tempo ini kemudian memberikan kritikan yang cukup tegas, cukup keras, kita ini semuanya memprotes. Kita ini kemudian semuanya mengcounter, termasuk saya juga. Mengcounter, kenapa sih Tempo ini kok sepertinya sangat amat benci sekali dengan keluarga Pak Mulyono. Tapi ketika sekarang disajikan seperti itu, mulai 1 tahun yang lalu ketika anak Pak Mulyono, si Fufu Fafa bin Mulyono itu dicalonkan menjadi calon wakil presiden melalui jalur mengutak-atik hukum. Pada akhirnya sampai di hari ini kita menyadari bahwa ternyata memang apa yang disampaikan oleh Tempo ini adalah benar adanya. Mereka melakukan investigasi secara mendalam, lalu kemudian juga ilustrasi yang mereka tampilkan ini juga benar-benar mengena, benar-benar nampol. Termasuk yang terakhir kemarin ketika Paus Fransiskus naik pesawat komersil, lalu kemudian makan mie instan dengan pemandangan di luar pesawat jet pribadi. Itu kan menjadi tamparan keras luar biasa. Seorang istilahnya pemuka agama yang punya jamaah miliaran di seluruh dunia, dia mampu tampil sederhana, dia mampu tampil dengan bersahaja, tidak mau disediakan fasilitas yang mewah-mewah. Sementara di belahan bumi yang lain, di sini tepatnya, Pisang bin Mulyono, kemudian dia adalah anak seorang pura-pura Raja Jawa, menikmati segala fasilitasnya dengan super VIP. Ke Amerika menaiki jet pribadi dengan harga sekali berangkatnya 9 miliar rupiah. Lalu kemudian makan dengan roti sepotong roti yang harganya Rp400.000. Bayangkan, sungguh pemandangan yang sangat jomplang. Dan disinilah ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa beliau ini memang sengaja dikirimkan oleh Tuhan untuk mengajari kita semua bagaimana itu sebuah kesederhanaan, bagaimana sebuah kebersahajaan, lalu kemudian bagaimana dia pesan-pesan perdamaian yang disampaikan. Kemudian juga ada sedikit salah satu pesannya yang kemudian menampol keluarga Pak Mulyono. Meskipun sebetulnya kita nggak sadar bahwa dia mengatakan orang yang kaya raya, kemudian mengeruk kekayaan dari orang lain, itu adalah orang yang malang sebetulnya, orang malang. Tapi kemudian di media sosial ada yang protes, koreksi, itu bukan orang Malang, itu adalah orang Solo katanya. Nah ini kan pada akhirnya orang Solo seluruhnya itu kan pada akhirnya menjadi jelek namanya gara-gara satu keluarga. Ketika ada orang yang ingin rakus kekuasaan, kemudian rakus dengan kekayaan, lalu kemudian disampaikan sebagai seorang yang malang, diprotes bukan orang Malang tapi orang Solo, itu kan menjadi tamparan keras yang luar biasa sekali. Meskipun secara nggak langsung Paus Fransiskus menyampaikan itu, kita tidak menyadari itu semua sampai ada seseorang yang kemudian memprotes itu. Nah, disinilah pada akhirnya kita menyadari kedatangan Paus Fransiskus yang sempat mendapatkan protes, kemudian ada beberapa oknum pemuka agama kita, oknum ya, yang minta Paus Fransiskus dideportasi, lalu kemudian juga disuruh menghargai di sini dan lain sebagainya, itu kan pada akhirnya menjadi pemandangan yang sebetulnya sudah biasa di sini. Tapi yang ingin kita tangkap di sini, kita ambil poinnya adalah kesederhanaan seorang pemuka agama yang begitu luar biasa. Kemudian bagaimana ketika Paus Fransiskus bersama dengan Imam Masjid Istiqlal Jakarta saling memberikan sapaan yang sangat amat luar biasa, begitu kasih sayang, mencium kening, mencium tangan, itu kan pesan toleransinya sangat tinggi sekali di sana. Itu yang ingin disampaikan oleh Paus, dan saya meyakini bahwa Paus Fransiskus memang datang ke Indonesia di
diutus oleh Tuhan untuk memberikan pesan-pesan perdamaian dan untuk menegur atau mengingatkan orang-orang yang selama ini ada di sini, kemudian rakus dengan kekuasaan, rakus dengan kekayaan, dan ingin melanggengkan dinasti politiknya yang secara nggak langsung ketampol luar biasa. Siapa? Ya jelas, keluarga Mulyono. Itu dia. Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Ngerasa ketampol nggak?